Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Di kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya Asa Renka Sigit. Sebuah kisah yang berjudul Terlindas Bis. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ada yang berantem ya, Dak? Coba lihat yuk. Ucapku sambil menarik tangan Ida dan meninggalkan segelas es teh manis yang masih segelas penuh. Loh dah, gak ada yang berantem, tapi kok kayak kejadian waktu di kosmu kemarin. Duh, gawat. Pelakunya sama nih. Kasihan kalau gak cepat ditolong. Ntar lemes, bisa juga pingsan kayak Yuni kemarin. Bapak-bapak security yang berjaga saat shift itu segera mengambil alih keadaan. Ada seorang bapak security yang tampak teduh dan berwibawa. Namanya Pak Ismail. Ternyata beliau juga seorang ustadz dan imam sholat. Lantunan ayat Al-Quran beliau lafalkan dengan khidmat, tapi yang mendengar seperti tersentuh sampai ke dalam relung kalbu. Si mbak yang meraung-raung mulai tenang, kemudian menangis terseduh yang terdengar sangat menyayat hati. Kemudian tubuhnya lunglai dan jatuh ke lantai. Ia pingsan. Sudah, bawa ke klinik di pabrik, ada dokter jaga di sana, ucap salah seorang bapak security. Yang lain bubar, kembali bekerja seperti biasa, ucap Pak Ismail. Suasana pabrik jadi mencekam. Kejadian kesurupan tidak pernah terjadi sebelumnya. Banyak yang mengaitkan kejadian kesurupan ini dengan kematian Jihan beberapa hari lalu. Mereka bergunjing Jihan jadi arwah penasaran karena kematiannya tidak wajar. Aku turut sedih karena keadaan ini. Berbagai kasakusuk pun juga terdengar. Ada yang bilang Jihan terlihat di kamar mandi pabrik. Ada yang bilang Jihan juga terlihat di ruang dokter karyawan. Entah benar atau tidak, tapi berita simpang siur ini membuat suasana pabrik jadi semakin mencekam. Rasa was-was, takut jadi giliran yang kesurupan. Karena berita tentang Yuni kesurupan di kos dan reaksinya sama seperti tadi di pabrik pun sudah tersebar. Waktu kerja kami sudah habis. Seperti biasa, bis karyawan sudah menanti di halaman parkir. Aku duduk dengan Ida, Anissa dengan Rini. Kamu dilihatin terus tuh, ucap Ida dengan wajah datar. Dilihatin? Siapa? Ya siapa lagi? Si mbak hantu yang lagi jadi berita terhot saat ini. Dah, kamu yang bener aja, aku takut, ucapku dengan menarik lengan seragam Ida yang berwarna biru telur asin. Kamu pokoknya banyak doa, sholatnya jangan lupa, zikir yang banyak. Dah, setannya suruh ikut kamu aja, ucapku sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Gerakan percuma karena dia bisa lihat, tapi aku gak bisa lihat dia. Mungkin ada maksud yang ingin disampaikan. Coba kamu baca buku yang tadi kamu bilang. Kalau dia gak berkenan kamu baca itu, biasanya udah didatangi lewat mimpi. Lah kamu mimpi aneh gak? Tanya Ida. Ya mimpi aneh. Dalam mimpi tiba-tiba Rini bilang aku gak boleh lupa sama buku itu, dan terlihat nyata banget. Padahal Rini lagi tidur pulas di kasurnya. Ida tidak menjawab. Dia memejamkan mata, menyandarkan kepalanya di jendela bis. Terdengar juga suara dengkuran halus. Padahal jarak antara rumah dan pabrik tidak begitu jauh. Ini anak gak tahu kebablasan apa ya? Ya Allah ya Rob. Habis ngomong setan, malah enak-enakan ditinggal tidur. Kami turun di depan gerbang perumahan seperti biasa. Ida aku bangunkan karena aku tidak tega. Takut dia diculik sama bapak supir. Ida memilih naik ojek dari gerbang perumahan menuju kos. Katanya ngantuk, pengen cepat sampai kamar. Kami bertiga memilih jalan kaki karena matahari masih bersinar terang di ufuk barat. Sepanjang jalan pulang aku memikirkan ucapan Ida. Memang sepertinya ada yang ingin Jihan sampaikan. Setibanya kami di rumah, kami segera membersihkan badan lalu sholat dan beristirahat di kamar. Anissa masih memilih tidur bersamaku. Berdesak-desakan di kamar sempit ini bertiga. Tidak apalah, daripada terjadi hal merepotkan seperti yang dialami karyawan pabrik tadi siang.
Kami tinggal bertiga saja, jadi harus saling menjaga. Malam pun sudah menyapa, rasa kantuk sudah didera, tapi perasaanku masih ada yang mengganjal. Saat Nisa dan Rini sudah terlelap dalam buaian mimpi, aku mengambil buku harian Jihan di balik bantal. Baru kali ini aku rasakan tubuhku lemas. Rasanya hanya ingin tidur dan tidak ingin makan apapun. Bau masakan membuatku merasa mual hingga ingin muntah. Ku kabarkan pada Bang Johan, katanya aku hanya kelelahan. Aku teringat beberapa bulan lalu saat awal-awal kami mengontrak. Jihan jatuh sakit. Kukira ia kelelahan karena pindahan dan banyak yang harus dibersihkan di rumah ini. Kala itu memang kami semua kelelahan. Kupikir sakitnya Jihan pun karena ia kelelahan. Kubuka lembar selanjutnya. Beberapa hari Bang Johan seperti mengabaikanku. SMS-ku tidak kunjung ia balas. Teleponnya pun sering tidak aktif. Aku hanya ingin diperhatikan sedikit saat sakit seperti ini. Sikapnya akhir-akhir ini seperti berubah. Mulai acuh padaku. Benarkah ia sungguh-sungguh mencintaiku? Aku semakin penasaran dengan halaman selanjutnya. Aku lupa. Mungkin sudah melewatkan 2 periode menstruasi. Aku takut yang kurisaukan benar terjadi. Benarkah ada sesuatu di perutku? Aku harus bercerita pada siapa? Membeli alat tes pack kehamilan di apotek atau periksa ke bidan? Bang Johan sekarang sulit untuk kuhubungi. Bertemu di pabrik pun ia menghindar. Aku harus bagaimana? Tanganku semakin gemetar memegang buku harian bersampul warna merah muda ini. Kecurigaanku semakin mengarah. Alat tes kehamilan, bagaimana bentuknya dan bagaimana cara menggunakannya pun tidak terbayangkan olehku. Aku pergi ke kontrakan Bang Johan dengan memaksa tubuh lemasku. Temannya bilang ia sedang pulang kampung. Aku sedih dan marah karena ia tidak memberi kabar dan berpamitan. Lalu sekarang ini aku dianggap apa? Sampai kapan Jihan dalam kebingungan dan sendirian? Lembar demi lembar cerita aku baca, semua terdengar pilu. Dalam keadaan ia butuh Bang Johan, tapi diabaikan tanpa penjelasan. Hari ini aku mengambil cuti. Aku sudah tidak tahan dengan keadaan seperti ini. Aku pergi ke arah selatan kota menggunakan angkot. Pergi tidak tahu arah tanpa tujuan. Aku hanya ingin mengusir rasa jengah. Sampai pada akhirnya, kulihat di pinggir jalan ada sebuah klinik bersalin yang cukup sepi. Angkotku berhenti tidak jauh dari klinik dengan cat tembok warna putih. Kuberanikan melangkah masuk dan mendaftarkan diri untuk periksa. Salah seorang bidan menanyai mana suamiku. Aku terpaksa berbohong kalau suamiku sedang bekerja di luar kota. Kuceritakan tentang haidku yang terlambat pada dokter. Dokter tersenyum ramah, tapi sorot matanya memandang sedih pada diriku. Sepertinya ia bisa membaca pikiran dan kisahku, atau mungkin hanya perasaanku saja. Sebuah alat tes kehamilan dan penjelasan bagaimana cara menggunakannya diterangkan oleh dokter perempuan berkacamata dan rambut yang sudah mulai beruban dengan suara yang hangat. 2 garis berwarna merah muda. Dokter bilang aku hamil dan usia kandungan sudah 9 minggu. Duniaku runtuh seketika, tapi tangisku tidak boleh jatuh di sana. Aku malu dengan dokter dan bidan di sana. Bukankah jika punya suami kehamilan adalah hal yang membahagiakan? Mereka akan curiga bila melihat tangisku jatuh laksana gerimis. Aku harus bicara dengan Bang Johan segera. Ya Rob, hamba mohonkan ampun untuk teman hamba ini. Apakah dia meninggal dengan janin yang masih ada dalam perutnya? Mataku memanas, manik mataku memerah, tangisku luruh. Tidak kusangka yang ia hadapi seberat ini dan tidak pernah berbagi cerita pada siapapun. Semilir angin masuk ke dalam kamar diiringi aroma wangi bunga setaman. Kurasa aku sudah menutup pintu kamar. Sejak kapan pintu kamarku terbuka? Bagaimana bisa ada angin di dalam rumah? Pintu dan jendela kan sudah aku tutup. Semenjak keadaan ini membuat bulu kuduku meremang. Lama-lamat aku dengar suara rintihan tangis dari kamar yang ditempati Jihan dan Anissa. Kututup buku harian kembali kusimpan di bawah bantal. Aku memilih membangunkan Anissa. Nisa, bangun. Dengar suara orang nangis gak? Kugoyangan tubuh Nisa dengan cepat karena suara itu semakin terdengar jelas di indera pendengaranku. Ada apa Ras? Bangunin aku malam-malam begini. Aku berkata, dengar suara orang nangis enggak? Iya Ras,
Kok rasanya sumber suaranya dari kamarku? Coba lihat Yunis. Nisa bertanya. Yakin mau lihat? Memang kamu mau dengar suara tangis itu semalaman? Kalau ada apa-apa, kita langsung doa aja. Kami melangkah perlahan ke arah kamar yang ada di seberang kami persis. Pintunya tertutup. Saat kami akan membuka pintu, tiba-tiba terdengar suara petir bergemuruh. Tiba-tiba langit menumpahkan air dengan deras. Suara berisik air hujan yang jatuh di atap membuat suara tangis itu menghilang. Setelah suara tangis itu menghilang, tiba-tiba radio tip kami menyala, memutar lagu kesayangan Jihan. Lirik dan nada dari lagu favorit Jihan semasa ia masih hidup. Kami seperti merasakan keberadaan Jihan di sekitar kami. Anehnya aku tidak merasa takut lagi. Rasa iba dan ingin memeluknya erat mendominasi perasaan mengalahkan rasa takut. Aku dan Nisa saling beradu pandang. Kami berdua sama-sama tahu ini lagu yang sering Jihan putar dari kaset pita favoritnya. Kami berdua duduk di depan pintu, menikmati alunan lagu. Tangis kami pecah. Kami rindu Jihan, terutama aku. Andai aku tahu semua beban dan keluh kesahnya, mungkin tidak akan serumit ini keadaannya. Nis, ada yang aku sembunyikan dari kalian. Buku harian Jihan ada padaku. Aku masuk ke kamar Jihan. Kubisikkan kata rindu padanya dalam hati. Aku akan selalu berdoa untukmu. Radio tip ini memang kami beli patungan untuk hiburan dan menepis rasa bosan. Tapi Jihanlah yang sering membeli kaset pita dan poster band favoritnya pun masih terpasang di dinding kamar. Kumatikan radio tip itu. Menutup kembali pintu kamar Jihan. Aku dan Nisa kembali ke kamar. Kuserahkan buku harian itu padanya. Derai tangis Nisa lebih deras dari hujan di luar sana. Ras, kok bisa kayak gini? Kita harus temui Bang Johan untuk minta penjelasan, ucap Nisa dengan suara masih terisak. Aku baru baca sampai halaman ini. Coba kita baca lagi. Hari itu gerimis, Lara sakit. Aku tidak sengaja bertemu Bang Johan di tempat warung bubur ayam. Biasa kami membeli sarapan. Tidak bisa aku tahan lagi. Kusampaikan padanya aku hamil karena perbuatannya. Ia malah membekap mulutku dan menarikku ke warung. Dia bilang untuk tidak boleh mengatakan pada siapapun tentang kehamilanku. Bang Johan bilang akan membereskan masalah ini, lalu pergi begitu saja meninggalkanku. Untung saja hari itu gerimis. Tangisku bisa disamarkan oleh derai air langit yang jatuh ke bumi. Aku ingat, Jihan membelikanku bubur ayam dan obat di warung untukku. Ia nekat menerabas hujan. Dia begitu memikirkan orang lain, padahal dirinya sendiri sedang kesusahan. Kulanjutkan membuka halaman berikutnya dengan tangan bergetar. Teleponku berdering. Bang Johan menelponku. Sudah lama aku tidak menerima teleponnya sejak ia susah dihubungi. Tapi bahagiaku hanya sebentar. Yang aku dengar justru perihal yang mengoyak hatiku. Bang Johan mengajak aku untuk menggugurkan benih yang sudah ia tanam. Menggugurkan janin. Haruskah aku lakukan? Tiba-tiba listrik padam. Mungkin karena hujan deras jadi ada pemadaman listrik. Sudah hampir pukul 3 pagi. Kami sangat mengantuk karena kelelahan. Kusimpan kembali buku di bawah bantal. Kami berdua melanjutkan tidur. Pagi itu ia bergegas berangkat ke pabrik dengan menggunakan ojek. Aku tengok jam dinding baru menunjukkan pukul 5.15. Ia tampak berseragam rapi seperti biasanya. Menyisir rambut indahnya yang panjang dan memakai parfum favoritnya. Tapi sinar wajahnya tampak redup. Badannya pun terlihat kuyup. Padahal aku tahu ia harus masuk shift malam. Kenapa tiba-tiba sepagi ini ia sudah berangkat? Aku merasakan keanehan yang mengikutinya pergi. Ternyata ia pergi ke sebuah rumah kontrakan. Tampak Bang Johan berdiri di teras dengan wajah kesal. Aku tidak begitu mendengar apa yang mereka perbincangkan. Tampak Jihan sangat marah. Plak. Suara tamparan itu begitu keras sampai aku dengar dari tempatku berdiri. Jihan menangis terseduh setelah adegan itu berlari meninggalkan rumah kontrakan bercat warna biru laut. Tangannya berulang kali mengusap air mata yang jatuh. Ku kejar Jihan. Aku panggil namanya tapi ia tidak menoleh sedikit pun. Suaraku seperti tidak bisa ia dengar. Jihan, Jihan. Aku membuka mata dan mengedarkan pandangan ke sekelilingku. Kamar berukuran 4x4 meter. Dinding warna putih kusam dan Rini dan Nisa di sampingku.
seperti tiba-tiba berpindah dimensi. Jadi tadi aku hanya bermimpi. Nisa berkata, "Ras, kamu mengigau ya? Mimpi Jihan?" "Ras, badanmu demam. Aku buatkan teh hangat ya," ucap Rini sambil menempelkan telapak tangan ke dahiku. Jadi, tadi aku hanya bermimpi, tapi terasa sangat nyata sekali. Apa karena aku sangat merindukan Jihan? "Ras, kamu istirahat dulu aja. Nanti sore aku antar periksa ya. Tapi kamu sendirian di rumah, berani kan?" ucap Nisa. "Iya, aku berani kok. Udah, kalian kerja aja dulu, nanti terlambat." Saat sakit seperti ini sudah nggak mikir berani atau tidak. Badan rasanya sudah nggak karuan. Kemudian Anissa dan Rini berpamitan berangkat bekerja. Mereka tampak khawatir tapi juga tidak bisa menemaniku. Tidak mungkin mengorbankan jatah cuti hanya untuk hal seperti ini. Demamku juga belum turun. Keringat dingin menetes membasahi kaos yang aku pakai. Meski suhu tubuhku panas, tapi yang kurasakan dingin hingga menusuk tulang. Selimut yang biasa aku pakai tidak bisa membuatku merasa cukup hangat. Hingga 2 lapis spray kujadikan selimut tambahan. Aku coba menghabiskan sarapan nasi uduk yang tadi Rini belikan. Kulanjutkan meminum obat yang tadi sekalian Rini belikan di warung Mbok Ija. Aku berinisiatif mengirimkan SMS pada Ida, berharap hari ini dia tidak bekerja di shift pagi. "Dah, kalau nggak ada kerjaan kamu kesini ya. Aku tidak enak badan, temani aku di rumah." SMS terkirim, kembali aku letakkan HP di samping bantal. Ku coba memejamkan mata, berharap sakit ini segera mereda. Terasa sesuatu seperti membelai rambutku. Tapi aku sudah tidak kuat lagi untuk membuka mata. Rasa kantukku setelah minum obat sudah tidak tertahankan. Teras rumah panggung yang didominasi kayu dan bambu. Ayam jantan bertengger di atas pagar bambu. Induk dan anak ayam yang berlarian di halaman yang belum ditumpahi semen dan pasir. Masih tanah berwarna merah. Semilir angin yang menggugurkan daun belimbing yang sudah menguning. Seorang gadis tampak duduk di teras. Tatapan matanya kosong. Ia sudah pulang ke kampung halamannya, tapi tampak tidak bahagia dari sorot wajah cantiknya. Tubuhku berguncang. Terasa seperti telapak tangan yang dingin menempel di dahiku. Ku coba untuk membuka kelopak mata. Samar aku lihat seperti sosok yang aku kenal. "Kamu sakit karena gangguan hal gaib," ucap Ida. "Astagfirullah, dah, ngagetin aja kamu." Aku udah ketuk-ketuk pintu gak dibukain. Ternyata pintunya gak dikunci. Takut kamu pingsan. Ya, aku langsung masuk, ucap Ida lagi dengan wajah santai tapi ngeselin. "Aku mimpi Jihan terus." "Badanmu panas banget. Ini aku bawakan susu sama roti. Takut kamu belum makan apa-apa." "Mungkin aku kecapean, jadi tumbang seperti ini. Kemarin dari Tasik kan paginya aku langsung kerja," ucapku sambil sedikit menggeserkan kepala ke samping dan mengambil buku harian yang aku simpan di bawah bantal. Kuserahkan buku harian itu pada Ida. Ia tampak serius membaca halaman demi halaman, tapi tidak tampak kaget seperti Anissa. "Aku memang merasa ada yang gak beres sama Bang Johan. Coba nanti aku tanyakan pada Yuni," ucap Ida. "Dah, coba kau bacakan lanjutan ceritanya saat Jihan disuruh menggugurkan janinnya. Aku baru baca sampai situ." Bang Johan mengajakku menggugurkan janin ke seorang dukun bayi di sebuah kampung di pinggiran Jakarta yang tidak begitu aku ketahui persis tempatnya. Hati kecilku ragu, merasa dosaku akan menggunung jika janin ini benar-benar gugur. Kami terus bertengkar karena masalah ini, hingga rasanya aku lelah secara batin dan fisik. Halaman Ida buka masih dengan raut wajah serius. Kembali aku yakinkan dia untuk memilih menyelesaikan masalah ini dengan menikah. Bukankah kami cukup dewasa untuk menikah? Kami juga sudah bekerja. Emak dan keluarga tidak akan begitu tahu keadaanku. Karena pasti setelah menikah, aku dan Bang Johan akan tetap tinggal di Jakarta. Kami berdoa bisa mengontrak atau menyewa kamar kos. Kenapa ia takut untuk menikah? Malam ini hatiku hancur. Kami kembali bertengkar. Ajakanku untuk menikah tidak bisa ia amini dengan alasan kami berbeda keyakinan. Bang Johan bilang orang tuanya tidak akan setuju. Tidak mungkin dia berpindah keyakinan. Lalu apa harus aku gadaikan juga keimananku setelah sudah aku gadaikan harga diriku demi cinta yang bodoh ini? Selepas waktu kerjaku selesai, Bang Johan menemuiku.
Ia memberikan selusin pil yang dibungkus plastik tanpa tulisan, aturan minum, atau dari klinik mana pil ini. Bang Johan membujukku untuk meminum pil ini. Katanya ia beli di apotek dekat pabrik. Disebutnya ini vitamin dan pereda rasa mual. Benarkah ia mulai memperhatikanku lagi dan peduli pada janin ini? Ras, waktu kamu takziah ke rumah Jihan, apa pihak keluarga membicarakan tentang kehamilan Jihan? Tanya Ida dengan mimik wajah serius. Tidak sama sekali, yang aku tahu keluarga menolak otopsi berdasarkan keterangan para saksi. Jihan bunuh diri dengan sengaja membiarkan dirinya tertabrak bis. Karena saat itu memang bukan shift kerjanya. Ia harus shift sore. Pada hari naas itu, terlihat seperti sengaja ia datang ke pabrik. Apakah dokter tidak melakukan visum? Tanya Ida lagi. Aku tidak tahu, Ras. Pihak kepolisian waktu itu hanya bertanya pada kami saat di pabrik, karena kami teman dekatnya. Apa ada yang aneh sebelum waktu kematian Jihan? Dan kami merasakan tidak ada yang tampak aneh. Ia berpacaran dengan Bang Johan pun kami tidak tahu. Coba kau lanjutkan baca tulisan di buku harian itu lagi dah. Perintahku karena kami semakin dibuat penasaran. Saat halaman selanjutnya akan kami baca, tiba-tiba ponselku bergetar. Diiringi suara nada dering dan layar yang berkedip-kedip. Tertera nama Nisa di layar. Halo, assalamualaikum Ras. Kresek-kresek. Suara Nisa mulai tidak begitu jelas. Halo Nis. Wah, sinyalnya buruk. Halo Nis. Dah, gak kedengeran apa-apa. Apa karena di luar mendung? Coba matiin terus telepon balik. Ucap Ida tenang. Aku gak punya pulsa. Ini tinggal pulsa SMS doang. Kau tahu kan ini tanggal tua belum gajian. Ucapku sambil nyengir. Nih pakai HP-ku. Makanya punya pacar, biar ada yang isiin pulsa. Maklum kala itu pulsa nggak ada yang dijual gocengan. Adapun voucher gesek senilai ratusan ribu rupiah dan paling murah 50 ribu rupiah. Tapi heran saja, semahal itu tetap laris manis. Kebutuhan akan komunikasi memang hal mutlak bagi masyarakat. Ku telepon balik Nisa, hasilnya nihil juga, tidak bisa tersambung. Memang sinyalnya yang buruk karena cuaca. Provider kala itu pun baru itu saja yang ada, perusahaan plat merah setauku. SMS dari Anissa masuk. Ras, hari ini Bang Johan udah gak kerja lagi di pabrik kita. Sudah mengundurkan diri sejak hari ini. Aku tahu dari Jupri, teman Bang Johan di bagian mekanik mesin. Ah, Bang Johan resign. Kenapa? Mendadak seperti ini. Bukankah bekerja di pabrik kami kesejahteraan untuk karyawan sangat bagus? Kenapa ia memilih melepas pekerjaannya? Dah, apa ada hubungannya resignnya Bang Johan dari pabrik dengan kematian Jihan? Kita hanya baru bisa menduga-duga saja, Ras. Saat ini kebenarannya hanya dia dan Allah yang tahu, ucap Ida yang sedang memegang buku harian bersampul warna pink itu. Dah, lanjutkan bacanya ya. Hari ini aku merasa sangat mual dan tidak bertenaga. Belum bisa terisi makanan apapun. Aku takut akan mengganggu pertumbuhan janin dalam rahimku. Ada satu nyawa yang harus aku jaga. Aku teringat vitamin yang Bang Johan berikan. Ida membalik halaman dan mulai membaca lagi. Sudah 3 hari ini rasa mualku belum mereda. Padahal aku sudah meminum vitamin yang Bang Johan berikan dengan rutin. Bang Johan juga sudah mulai perhatian lagi padaku. Kali ini aku tidak lagi lelah secara batin, tapi kenapa tubuhku serasa kian melemah dan tidak berdaya. Tak tak tak, terdengar suara ketukan pintu. Konsentrasi kami terbuyarkan. Tolong dah, kau tengok siapa yang datang. Ida beranjak dari kamarku dan melangkah menuju pintu depan. Tidak berselang lama ia kembali dan berkata, ada ibu-ibu yang minta iuran keamanan dan kebersihan. Berapa dah? Gak tahu, tadi aku gak nanya, ucap Ida dengan menaikkan bahunya. Dasar bocah somplak. Kan tadi ya bisa tanya, jadi aku tinggal siapkan uangnya, terus bisa minta tolong dia lagi buat keluar. Aku ngomel sendiri dalam hati. Aku beranjak dari peraduanku dengan rambut acak-acakan. Gak mirip sama sekali dengan adegan Sleeping Beauty yang baru bangun tidur, tapi tetap cantik. Ibu-ibu yang dibilang Ida menunggu di teras adalah Bu RT komplekku. Loh, Mbak Laras, kok wajahnya pucat gitu? Sakit ya Mbak? Tanya Bu RT. Ini pucat make up kok Bu, habis syuting sinetron
nokta merah perkawinan, ucapku. Ah Mbak Laras, sakit masih bisa bercanda. Maaf ya Mbak, jadi ganggu istirahatnya. Saya pikir ada orang di rumah karena ada motor parkir di teras. Aku menyerahkan sejumlah uang yang diminta Ibu RT. Kami warga yang baik dan rutin membayar iuran. Kalau ada nominasi warga teladan paling rajin bayar iuran, mungkin kami yang menang. Ibu RT sudah melambai pergi seperti Ayu Azhari yang melambai dengan senyum manis pada Cok Simbara yang mau berangkat ke kantor. Sungguh dramatis sekali adegan bayar iuran ini. Aku kembali ke kamar dengan terhuyung. Badanku juga rasanya lemas sekali. Dah, kepalaku sakit. Ya sudah, tidur lagi, nanti aku ceritain lagi. Persis anak kecil yang ingin mendengar dongeng dari ibunya. Aku menurut saja apa yang Ida katakan. Ini sudah hari ketiga aku merasa semakin lemas. Sejak seharian perutku sakit seperti dipelintir. Sampai tadi aku tidak konsen kerja dan rasanya sangat malu sekali saat Mbak Is yang memarahiku karena kerjaanku yang gak beres di depan anak-anak yang lain. Aku tiba-tiba teringat kejadian saat Mbak Is memarahi Jihan. Saat itu memang Jihan terlihat pucat, tapi aku tahu jika ia sedang menahan sakit. Tapi kenapa perutnya sakit? Malam ini perutku terasa panas dan selalu ingin buang air kecil. Saat aku ke kamar mandi, darah sudah menetes sampai betis kaki. Gumpalan-gumpalan darah turut juga keluar. Aku refleks menjerit. Rini seketika menggedor pintu kamar mandi karena mengkhawatirkanku. Tapi aku terpaksa berbohong. Aku bilang pada Rini kalau aku terpleset dan meminta tolong dia untuk mengambilkan pembalut di kamar. Aku segera membersihkan darah yang ada di bagian pinggang ke bawah. Juga membersihkan lantai yang sudah kotor dengan ceceran darah. Malam itu aku menuju klinik yang dulu pernah aku datangi. Lagi-lagi aku terpaksa berbohong. Aku bilang pada teman-teman akan pergi ke kos pupuku dari kampung yang baru tiba di Jakarta. Setibanya di klinik dengan menggunakan ojek, kuceritakan keseluruhanku pada dokter itu. Dokter bertanya, suamiku ada di mana? Kenapa tidak turut serta mengantar? Sebetulnya sudah aku coba menghubungi Bang Johan, tapi teleponnya tidak aktif. Aku panik. Pikiranku hanya tertuju pada klinik ini saja. Aku berbohong lagi pada dokter kalau suamiku sedang berada di luar kota dan aku sendirian, tidak punya sanak saudara di Jakarta. Dokter kemudian menyuruhku berbaring. Ditempelkan sebuah gel yang dingin lalu sebuah alat berada di atas perutku untuk mendengar detak jantung bayi, tapi tidak terdengar lagi suara detak jantung anakku. Dokter pun menyampaikan bahwa aku keguguran. Dokter bertanya apakah aku kelelahan. Aku pun menjawab kalau aku sudah berusaha menjaga janinku dengan minum vitamin. Bu dokter masih bertanya lagi vitamin apa, karena tidak bisa aku sebut mereknya. Jadi aku berikan pil yang diberikan Bang Johan padaku. Ekspresi dokter mendadak berubah. Wajah Bu dokter menjadi kaku dan tampak mengernyitkan dahi. Sekali lagi beliau bertanya siapa yang memberi obat ini. Aku takut untuk menjawab. Beliau menjelaskan bahwa obat ini adalah obat penggugur kandungan. Seketika air mataku luruh di hadapan Bu dokter. Untung saja beliau tidak serta-merta menghakimi, menyuruhku menceritakan hal sejujurnya dengan nada lembut. Setelah beliau mendengar ceritaku, beliau langsung memelukku yang masih terisak dengan sangat hangat seperti pelukan seorang ibu kepada anaknya. Aku menolak tindakan kuret yang beliau sarankan karena aku tidak bisa menginap 1-2 hari di klinik ini. Bagaimana nanti aku harus menceritakan pada teman-temanku. Lalu beliau meresepkan obat yang fungsinya untuk mengosongkan rahim. Kata beliau, nanti rasanya akan sama seperti menstruasi. Tapi kalau ada pendarahan berlebih, aku harus segera kembali lagi ke sini. Dah, pantas saja pihak kepolisian tidak bilang kalau Jihan hamil karena kejadian Jihan pamit ke tempat sepupunya dan waktu kematiannya seperti lebih dari 10 hari. Janin itu pun sudah gugur bukan? Lalu kalau sudah gugur kenapa dia bunuh diri? Tanya Ida. Belum tentu juga loh Ras. Mungkin karena tidak dilakukan otopsi, jadi tidak diketahui kalau Jihan hamil. Bisa jadi masalah ada sel atau jaringan yang tertinggal di rahim Jihan. Atau mungkin sebenarnya tidak dilakukan visum juga karena pernyataan beberapa saksi yang sudah menguatkan kalau kejadian itu bunuh diri. Entahlah Ras, ucap Ida lagi dengan wajah bingung tampak berpikir. Coba lanjutkan baca lagi dah. Aku sungguh sedih sekaligus marah.
Setelah pulih, harus aku temui manusia ini. Bagaimana bisa ia tega membunuh janin dari benihnya sendiri? Kuberanikan diri datang ke kontrakannya. Kali ini hatiku benar-benar patah dan membawa amarah. Ditambah lagi raut wajahnya yang tidak menyesal sama sekali setelah menghilangkan janin dalam perutku. Ia malah tampak lega karena niatnya sudah terlaksana. Emosiku sudah ada di ubun-ubun. Lelah fisik dan batinku membuatku harus mengotori telapak tanganku dengan menampar manusia brengsek ini. Dah, aku pernah mimpi Jihan menampar si abang brengsek ini, mirip yang Jihan tuliskan. Mungkin hanya kebetulan, atau memang gambaran saat itu, jawab Ida. Lanjutkan lagi dah ke halaman selanjutnya, ujarku tidak sabar. Hari ini, aku dikejutkan dengan SMS dari Yuni, sepupu si Johan. Isi pesan itu menyuruhku untuk tidak mengganggu abangnya karena Johan sudah punya anak dan istri di kampung. Anak dan istri, kebusukan apa lagi ini? Aku yang mengganggu, bukankah dia yang mengacak-acak hidupku? Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.